Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Tip dan Trik Belajar Perangkat Desa. Oke, kita lanjut nomor 101. Perangkat desa yang menjabat sebagai bendahara desa adalah unsur staf. A. Kepala seksi di desa. B. Kepala urusan di desa. C. Kepala dusun di desa. D. Sekretariat desa. Jawabannya adalah D. Sekretariat desa. Lanjut nomor 102. Alokasi dana desa atau ADD adalah A. Dana yang dibagikan secara merata. B. Dana yang diterima dari pemerintah pusat. C. Dana yang diterima dari kecamatan. D. Dana yang diterima desa dari APBD kabupaten. Jawabannya adalah D. Dana yang diterima desa dari APBD kabupaten. Lanjut nomor 103. Dalam pengelolaan keuangan desa dikenal adanya tahun anggaran. Tahun pelaksanaan anggaran selama kurun waktu A. 4 tahun. B. 3 tahun. C. 1 tahun. D. 2 tahun. Jawabannya adalah C. 1 tahun. Nomor 104. Pengaturan keuangan desa diselenggarakan dengan ruang lingkup tersebut di bawah ini, kecuali A. Keuangan desa. B. Pendapatan desa. C. Perhitungan penerimaan desa. D. APBDes. Jawabannya adalah C. Perhitungan penerimaan desa. Nomor 105. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan A. Kerja perangkat desa menarik pajak. B. Penerimaan dari pajak bumi dan bangunan. C. Uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. D. Iuran pembangunan dari setiap warga masyarakat. Jawaban yang tepat adalah C. Uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Lanjut nomor 106. Pengaturan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa berasaskan tersebut di bawah ini, kecuali A. Kewilayahan. B. Partisipasi. C. Pemberdayaan. D. Kesetaraan. Kecuali jawabannya adalah A. Kewilayahan. Lanjut nomor 107. Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa ditetapkan dengan A. Peraturan Bupati. B. Peraturan Camat. C. Peraturan Desa. D. Peraturan Gubernur. Jawabannya adalah A. Peraturan Bupati. Lanjut nomor 108. Penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan asas tersebut di bawah ini, kecuali A. Pendapatan asli desa. B. Kepastian hukum. C. Keterbukaan. D. Profesionalitas. Jawabannya adalah A. Pendapatan asli desa. Nomor 109. Perangkat desa terdiri dari tersebut di bawah ini, kecuali A. A. Pelaksana kewilayahan. B. Pelaksana kesukuan. C. Pelaksana teknis. D. Pelaksana sekretaris desa. Jawabannya adalah B. Pelaksana kesukuan. Lanjut nomor 110. Musyawarah desa dilaksanakan paling kurang A. 3 kali dalam setahun. B. 2 kali dalam setahun. C. Sekali dalam setahun. D. 4 kali dalam setahun. Jawabannya adalah C. Sekali dalam setahun. Nomor 111.
Perangkat desa dilarang melakukan tindakan tersebut di bawah ini, kecuali A. Melaksanakan pemungutan pajak bumi dan bangunan kepada masyarakat. B. Jadi pengurus partai politik. C. Merangkap jabatan sebagai ketua dan anggota lembaga desa. D. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum. Jawabannya adalah iya, A. Melaksanakan pemungutan pajak bumi dan bangunan kepada masyarakat. Lanjut nomor 112. Perangkat desa diberhentikan karena hal-hal berikut, kecuali A. Melakukan kerja bakti di balai desa. B. Berakhir masa jabatannya. C. Meninggal dunia. D. Melakukan tindak pidana dan sudah mendapatkan keputusan tetap dari pengadilan. Jawaban yang tepat adalah iya, A. Melakukan kerja bakti di balai desa. Lanjut nomor 113. Biaya pencalonan dan pengangkatan perangkat desa dibebankan kepada yang tersebut di bawah ini, kecuali A. Pemerintah desa. B. Swadaya masyarakat. C. Dana-dana lainnya yang sah. D. Dana pinjaman yang mengikat. Jawabannya adalah iya, D. Dana pinjaman yang mengikat. Nomor 114. Pembentukan panitia pemilihan kepala desa ditetapkan dengan A. Peraturan desa. B. Keputusan kepala desa. C. Peraturan kepala desa. D. Keputusan BPD. Jawabannya adalah ya, D. Keputusan BPD. Lanjut nomor 115. Tugas utama perangkat desa adalah A. Membantu kepala desa dalam mengurus tanah bengkok dan memungut PBB. B. Membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. C. Melaksanakan administrasi desa dan mengolah tanah bengkok saja. D. Membantu tugas-tugas anggota BPD dan LPM. Jawabannya adalah iya, B. Membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Lanjut nomor 116. Sanksi administrasi bagi perangkat desa yang melanggar larangan tersebut di bawah ini, kecuali A. Teguran tertulis. B. Teguran lisan. C. Pemberhentian sementara. D. Melakukan pembinaan dan motivasi masyarakat. Jawabannya tepat adalah iya, D. Melakukan pembinaan dan motivasi masyarakat. Oke, lanjut ke nomor 117. Masa jabatan kepala desa selama A. 5 tahun. B. 4 tahun. C. 7 tahun. D. 6 tahun. Jawabannya tepat adalah iya, D. 6 tahun. Nomor 118. Masa jabatan perangkat desa adalah A. Setinggi-tingginya 58 tahun. B. Setinggi-tingginya 65 tahun. C. Setinggi-tingginya 60 tahun. D. Setinggi-tingginya 59 tahun. Jawabannya adalah iya, C. Setinggi-tingginya 60 tahun. Lanjut nomor 119. Setelah masa habis jabatannya, kepala desa dapat diangkat kembali melalui pemilihan untuk A. 4 kali masa jabatan. B. 1 kali masa jabatan. C. 2 kali masa jabatan. D. 3 kali masa jabatan. Jawabannya adalah iya, C. 2 kali masa jabatan, ya. Jadi setelah masa habis jabatannya selama 6 tahun, ya, itu kepala desa dapat diangkat kembali melalui pemilihan untuk yang kedua kalinya, ya. Kalau sudah kedua, ya ketiga kalinya. Tapi kalau baru pertama berarti kedua kali masa jabatan. Lanjut nomor 120. Kepala desa diberhentikan karena hal-hal tersebut di bawah ini, kecuali A. Berakhir masa jabatannya dan sudah dilantik pejabat yang baru. B. Meninggal dunia.
C. Melakukan tindak pidana dan sudah mendapatkan keputusan tetap dari pengadilan. D. Mengadakan santunan yatim piatu di balai desa. Jawabannya tepat adalah iya, D. Mengadakan santunan yatim piatu di balai desa. Nomor 121. Oke, langsung saja kita mulai. Berikut ini merupakan tujuan dari pengaturan desa, kecuali A. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa. B. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien, efektif, terbuka, dan bertanggung jawab. C. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. D. Menjadikan pemerintah desa untuk meningkatkan kekayaan desa. Jawabannya adalah ya, D. Menjadikan pemerintah desa untuk meningkatkan kekayaan desa, kecuali ya. Lanjut nomor 122. Proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan merupakan asas A. Demokrasi, B. Kekeluargaan, C. Musyawarah, D. Kebersamaan. Jawabannya adalah ya, C. Musyawarah. Nomor 123. Pengaturan desa berasaskan A. Rekognisi, B. Subsidiaritas, C. Keberagaman, C. Semua benar. Jawabannya adalah ya, D. Semua benar. Nomor 124. Salah satu asas pengaturan desa yaitu adanya pengakuan terhadap hak asal-usul atau disebut dengan asas A. Rekognisi, B. Subsidiaritas, C. Keberagaman, D. Kebersamaan. Jawabannya adalah ya, A. Rekognisi. Nomor 125. Penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa merupakan asas A. Rekognisi, B. Subsidiaritas, C. Keberagaman, D. Kebersamaan. Jawabannya adalah ya, B. Subsidiaritas. Lanjut nomor 126. Semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat desa dan unsur masyarakat desa dalam membangun desa merupakan asas A. Kebersamaan, B. Gotong royong, C. Kekeluargaan, D. Demokrasi. Jawabannya adalah ya, A. Kebersamaan. Nomor 127. Suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri merupakan asas A. Kegotong royongan, B. Kekeluargaan, C. Musyawarah, D. Kemandirian. Jawabannya adalah ya, D. Kemandirian. Nomor 128. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul adat istiadat merupakan hak dari A. Pemerintah pusat dan kabupaten atau kota, B. Pemerintah desa, C. Masyarakat desa, D. Desa. Jawabannya adalah ya, D. Desa. Nomor 129. Kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun desa merupakan asas A. Kebersamaan, B. Kegotong royongan, C. Kekeluargaan, D. Demokrasi. Jawabannya adalah ya, B. Kegotong royongan. Lanjut nomor 130. Kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa merupakan asas A. Kebersamaan, B. Kegotong royongan, C. Kekeluargaan, D. Demokrasi. Jawabannya adalah
Ya, C. Kekeluargaan. Nomor 131. Tujuan utama dari badan usaha milik desa adalah A. Untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, B. Untuk sebesar-besarnya kesejahteraan perangkat desa, C. Untuk sebesar-besarnya kesejahteraan kepala desa, D. Untuk sebesar-besarnya kesejahteraan BPD. Jawabannya adalah ya A. Untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Lanjut nomor 132. Pendirian BUMDes disepakati melalui A. Keputusan kepala desa, B. Musyawarah desa, C. Rapat perangkat desa, D. Keputusan BPD. Jawabannya adalah ya B. Musyawarah desa. Nomor 133. Pendirian BUMDes ditetapkan dengan A. Peraturan desa, B. Keputusan kepala desa, C. Keputusan BPD, D. Keputusan musyawarah desa. Jawabannya adalah ya A. Peraturan desa. Nomor 134. Hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk kegiatan berikut ini kecuali A. Pengembangan usaha, B. Pembangunan desa, C. Pemberdayaan masyarakat, D. Kesejahteraan perangkat desa. Jawabannya adalah ya D. Kesejahteraan perangkat desa, kecuali ya. Lanjut nomor 135. Berikut ini adalah upaya pemerintah daerah dalam mendorong perkembangan BUMDes kecuali A. Memberikan hibah dan atau akses permodalan, B. Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar, C. Mengarahkan pada produk tertentu yang menguntungkan pemerintah daerah, D. Memprioritaskan pada pengelolaan sumber daya alam. Kecuali ya. Jawabannya adalah ya C. Mengarahkan pada produk tertentu yang menguntungkan pemerintah daerah. Lanjut nomor 136. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah definisi dari A. Pemerintah desa, B. Pemerintahan desa, C. Perangkat desa, D. Badan Permusyawaratan desa. Jawabannya adalah ya B. Pemerintahan desa. Lanjut nomor 137. Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa merupakan definisi dari A. Pemerintah desa, B. Pemerintahan desa, C. Perangkat desa, D. Badan Permusyawaratan desa. Jawabannya adalah ya A. Pemerintah desa. Nomor 138. Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis merupakan definisi dari A. Pemerintah desa, B. Pemerintahan desa, C. Perangkat desa, D. Badan Permusyawaratan desa atau BPD. Jawabannya adalah ya D. Badan Permusyawaratan desa. Lanjut nomor 139. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD merupakan definisi dari A. Peraturan desa, B. Ketetapan kepala desa, C. Peraturan BPD, D. Peraturan musyawarah desa. Jawabannya adalah ya A. Peraturan desa. Lanjut nomor 140. Upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa merupakan definisi dari A. Pemerintah desa, B. Pemerintahan desa, C. Pembangunan desa,
D. Pemberdayaan masyarakat. Jawabannya adalah ya, C. Pembangunan desa. Nomor 141. Yang bukan merupakan asas peraturan desa adalah A. Keberagaman, B. Kemandirian, C. Kesenjangan, D. Kesetaraan. Jawabannya adalah ya, C. Kesenjangan. Nomor 142. Berikut yang bukan merupakan tujuan dari pengaturan desa adalah A. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa, B. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, C. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan, D. Menggalang dana desa untuk pembuatan fasilitas umum. Jawabannya adalah ya, D. Menggalang dana desa untuk pembuatan fasilitas umum. Nomor 143. Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa terdiri atas A. Desa maju dan desa tertinggal, B. Desa dan kelurahan, C. Desa mandiri dan desa swadaya, D. Desa dan desa adat. Jawabannya adalah ya, D. Desa dan desa adat. Nomor 144. Yang dimaksud dengan pembangunan desa adalah A. Upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa, B. Upaya pemerataan hasil kekayaan desa untuk kemajuan desa, C. Upaya pembangunan sarana dan prasarana masing-masing desa, D. Upaya peningkatan aset desa untuk memajukan kesejahteraan desa. Jawabannya adalah ya, A. Upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Lanjut nomor 145. Berikut tujuan dari penataan desa kecuali A. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, B. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, C. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa, D. Meningkatkan daya saing desa. Jawabannya adalah ya, C. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa. Nomor 146. Pembentukan desa ditetapkan dengan peraturan daerah, kabupaten, atau kota dengan mempertimbangkan A. Prakarsa masyarakat desa, asal-usul dan adat istiadat, B. Kondisi sosial budaya masyarakat desa, C. Kemampuan dan potensi desa, D. Semua benar. Jawabannya adalah ya, D. Semua benar. Nomor 147. Dalam BUMDes, seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh A. Kepala desa, B. Desa, C. Perangkat desa, D. Kepala desa, perangkat desa, dan BPD. Jawabannya adalah iya, B. Desa. Lanjut nomor 148. Barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah merupakan definisi dari A. Modal desa, B. Aset desa, C. Sumber pendapatan desa, D. BUMDes. Jawabannya adalah ya, B. Aset desa. Nomor 149. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu tujuan dari A. Penataan desa, B. Pengakuan desa, C. Pengaturan desa, D. Pembentukan desa. Jawabannya adalah ya, C. Pengaturan desa. Lanjut nomor 150. Berikut ini merupakan tujuan pengaturan desa dalam
membentuk pemerintahan desa kecuali A. membentuk pemerintahan desa yang profesional, B. membentuk pemerintahan desa yang berkuasa, C. membentuk pemerintahan desa yang efisien dan efektif, D. membentuk pemerintahan desa yang terbuka dan bertanggung jawab. Kecuali ya. Jawabannya adalah ya B. membentuk pemerintahan desa yang berkuasa. Nomor 151. Kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi adalah A. kawasan pertanian terpadu, B. kawasan masyarakat desa, C. kawasan pemerintahan desa, D. kawasan perdesaan. Jawabannya adalah ya D. kawasan perdesaan. Nomor 152. Pengaturan keuangan desa diselenggarakan dengan ruang lingkup tersebut di bawah ini, kecuali A. keuangan desa, B. pendapatan desa, C. perhitungan penerimaan desa, D. APBDes. Jawabannya adalah ya C. perhitungan penerimaan desa. Lanjut nomor 153. Dana desa adalah dana yang bersumber dari A. anggaran kecamatan, B. anggaran kabupaten, C. anggaran provinsi, D. anggaran pendapatan dan belanja negara. Jawabannya adalah ya D. anggaran pendapatan dan belanja negara. Nomor 154. Anggota BPD atau Badan Permusyawaratan Desa berhak A. mengajukan usulan rancangan peraturan desa, B. menyampaikan usul dan atau pendapat, C. tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja desa, D. semua benar. Jawabannya adalah ya D. semua benar. Lanjut nomor 155. Mohon maaf ya, salah ketik 135 itu. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa adalah kewajiban dari A. perangkat desa, B. BPD, C. LKMD, D. kepala desa. Jawabannya adalah ya C. BPD. Lanjut nomor 156. Yang bukan larangan dari anggota BPD adalah A. menjadi pelaksana proyek desa, B. menjadi pengurus partai politik, C. bekerja di sebuah perusahaan, D. menjadi anggota dan atau pengurus organisasi terlarang. Jawabannya adalah ya C. bekerja di sebuah perusahaan. Lanjut nomor 157. Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten atau kota merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang besarnya A. 10%, B. 15%, C. 5%, D. 20%. Jawabannya adalah ya A. 10%. Lanjut 158. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa desa berkewajiban A. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, B. mengembangkan kehidupan demokrasi, C. mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa, D. semua benar. Jawabannya tepat adalah ya D. semua benar. Nomor 159. Berikut adalah yang bukan merupakan tujuan penataan desa, yaitu A. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, B. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, C. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, D. meningkatkan kesenjangan desa. Jawabannya adalah ya D. meningkatkan kesenjangan desa. Lanjut nomor 160. Masa jabatan kepala desa adalah A. 6 tahun dan dapat menjabat paling lama 3 kali, B. 5 tahun dan dapat menjabat paling lama 2 kali, C. 4 tahun dan dapat menjabat berulang kali, D. 6 tahun dan dapat menjabat hanya 1 kali. Jawabannya tepat
adalah ya A. 6 tahun dan dapat menjabat paling lama 3 kali. Nomor 161. BPD memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis bulan sebelum masa jabatannya berakhir. A. 1 bulan, B. 3 bulan, C. 5 bulan, D. 6 bulan. Jawabannya adalah ya D. 6 bulan. Nomor 162. Pembentukan panitia pemilihan kepala desa dilakukan oleh A. BPD, B. LKMD, C. perangkat desa, D. kepala desa. Jawabannya adalah ya BPD. Nomor 163. Panitia pemilihan kepala desa terdiri atas unsur berikut ini kecuali A. perangkat desa, B. BPD, C. lembaga kemasyarakatan, D. tokoh masyarakat desa. Jawabannya adalah ya B. BPD kecuali ya. Nomor 164. Salah satu syarat calon kepala desa harus terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa tersebut paling kurang tahun. A. 4 tahun, B. 3 tahun, C. 2 tahun, D. 1 tahun minimal ya. Jawabannya adalah ya 1 tahun. 165. Biaya pemilihan kepala desa dibebankan pada A. calon kepala desa, B. APBDes, C. APBD kabupaten atau kota, D. swadaya. Jawabannya adalah ya APBD kabupaten atau kota. Nomor 166. Calon kepala desa terpilih dilantik oleh bupati atau wali kota atau pejabat yang ditunjuk paling lama hari setelah penerbitan keputusan bupati atau wali kota. A. 20 hari, B. 30 hari, C. 15 hari, D. 10 hari. Jawabannya adalah ya 30 hari. Nomor 167. Penataan desa meliputi 5 hal, yaitu A. pemerintahan, penamaan, pengaturan, administrasi, regulasi, B. penataan wilayah, pembagian wilayah, penamaan, pemerintahan, administrasi, C. pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, penetapan desa, D. pembentukan, penggabungan, penetapan wilayah, pemerintahan, administrasi. Jawabannya adalah ya C. pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan desa. Lanjut nomor 168. Tindakan pengadaan desa baru di luar desa yang ada merupakan maksud dari A. pembentukan desa, B. penataan desa, C. pemisahan desa, D. pengaturan desa. Jawabannya adalah ya A. pembentukan desa. Nomor 169. Salah satu syarat pembentukan desa adalah batas usia desa induk, yaitu A. paling sedikit 10 tahun terhitung sejak pembentukan, B. paling sedikit 8 tahun terhitung sejak pembentukan, C. paling sedikit 7 tahun terhitung sejak pembentukan, D. paling sedikit 5 tahun terhitung sejak pembentukan. Jawabannya adalah iya D. paling sedikit 5 tahun terhitung sejak pembentukan. Nomor 170. Untuk membentuk desa baru di wilayah Jawa, paling sedikit titik-titik jiwa. A. 1000 jiwa atau 500 kepala keluarga, B. 3.000 jiwa atau 1.500 kepala keluarga, C. 5.000 jiwa atau 2.500 kepala keluarga, D. 6.000 jiwa atau 1.200 kepala keluarga. Jawabannya tepat adalah
Ya, D. 6.000 jiwa atau 1.200 kepala keluarga. Ini di wilayah Jawa ya. Lanjut nomor 171. Maaf ya, salah ketik. Untuk membentuk desa baru di wilayah Sumatera, paling sedikit titik-titik jiwa. A. 1.000 jiwa atau 800 kepala keluarga. B. 3.000 jiwa atau 800 kepala keluarga. C. 4.000 jiwa atau 800 kepala keluarga. D. 5.000 jiwa atau 800 kepala keluarga. Jawabannya adalah ya C. 4.000 jiwa atau 800 kepala keluarga. Ini di wilayah Sumatera ya. Lanjut nomor 172. Untuk membentuk desa baru di wilayah Bali, paling sedikit titik-titik jiwa. A. 5.000 jiwa atau 1.000 kepala keluarga. B. 3.000 jiwa atau 1.000 kepala keluarga. C. 4.000 jiwa atau 1.000 kepala keluarga. D. 5.000 jiwa atau 1.000 kepala keluarga. Jawabannya adalah ya 5.000 jiwa atau 1.000 kepala keluarga. Ini di daerah Bali. Lanjut nomor 100. Jadi nomornya tadi salah ketik itu 170, itu ada 3 ya teman-teman ya. Lanjut nomor 171, nggak apa-apa ya. Salah satu syarat pembentukan desa adalah memiliki potensi yang meliputi hal berikut, kecuali A. Histori desa, B. Sumber daya alam, C. Sumber daya manusia, D. Sumber daya ekonomi pendukung. Jawabannya adalah ya A. Histori desa, kecuali ya. Nomor 172. Dalam wilayah desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan hal berikut, kecuali A. Asal usul, B. Adat istiadat, C. Batas wilayah, D. Nilai sosial budaya masyarakat desa. Jawabannya adalah ya batas wilayah. Lanjut nomor 173. Pembentukan desa dilakukan melalui A. Desa induk, B. Desa persiapan, C. Desa binaan, D. Desa pemekaran. Jawabannya adalah ya B. Desa persiapan. Nomor 174. Desa persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi desa dalam jangka waktu A. 1-3 tahun, B. 2-3 tahun, C. 3-5 tahun, D. 4 tahun. Jawabannya adalah ya A. 1-3 tahun. Nomor 175. Desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa melalui A. Musyawarah desa, B. Rapat koordinasi dengan pemerintah daerah, C. Penetapan pemerintah daerah, D. Musyawarah bersama kepala desa dan BPD. Jawabannya adalah ya A. Musyawarah desa. Nomor 176. Seluruh barang milik desa dan sumber pendapatan desa yang berubah menjadi kelurahan menjadi kekayaan atau aset pemerintah daerah, kabupaten, atau kota yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan tersebut, dan pendanaan kelurahan dibebankan pada A. Dana desa, B. Anggaran penerimaan dan belanja desa, C. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, kabupaten, atau kota, D. Swadaya desa. Jawabannya adalah iya C. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, kabupaten, atau kota. Nomor 177. Pendanaan perubahan status kelurahan menjadi desa dibebankan pada A. Dana desa, B. APBDes, C. Anggaran pendapatan belanja daerah, kabupaten, atau kota, D. Swadaya desa. Jawabannya adalah ya C. Anggaran pendapatan belanja daerah, kabupaten, atau kota. Lanjut nomor 178.
Pembiayaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dibebankan pada A. Anggaran pendapatan dan belanja desa, B. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, C. Anggaran pendapatan dan belanja negara, D. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah D. Semua jawaban benar. Lanjut nomor 179. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dilaksanakan dalam rangka kecuali A. Penyelenggaraan pemerintahan desa, B. Pelaksanaan pembangunan desa, C. Pelayanan masyarakat, D. Pembinaan kemasyarakatan. Kecuali ya. Jawabannya adalah C. Pelayanan masyarakat. Lanjut nomor 180. Pelaksanaan pembangunan masuk dalam administrasi pembangunan dalam buku A. Buku Rencana Kerja Pembangunan Desa, B. Buku Kegiatan Pembangunan, C. Buku Inventarisasi Hasil-hasil Pembangunan, D. Buku Kader Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat. Pelaksanaan pembangunan masuk dalam administrasi pembangunan dalam buku, jawabannya adalah A. Buku Rencana Kerja Pembangunan Desa nomor 181. Pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan atau perubahan status desa ditetapkan dalam A. Peraturan desa, B. Peraturan BPD, C. Peraturan Bupati, D. Peraturan daerah. Jawabannya adalah D. Peraturan daerah. Lanjut nomor 182. Gubernur melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan atau perubahan status desa berdasarkan atas beberapa hal berikut, kecuali A. Kepentingan investasi, B. Urgensi, C. Kepentingan nasional dan kepentingan daerah, D. Kepentingan masyarakat desa dan atau peraturan perundang-undangan. Jawabannya adalah A. Kepentingan investasi, kecuali ya. Lanjut nomor 183. Gubernur menyatakan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan atau perubahan status desa paling lama A. 10 hari setelah menerima rancangan peraturan daerah, B. 15 hari setelah menerima rancangan peraturan daerah, C. 20 hari setelah menerima rancangan peraturan daerah, D. 30 hari setelah menerima rancangan peraturan daerah. Jawabannya adalah C. 20 hari setelah menerima rancangan peraturan daerah. Nomor 184. Penyempurnaan dan penetapan menjadi peraturan daerah oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota terhadap persetujuan gubernur atas rancangan peraturan daerah dilakukan paling lama A. 10 hari, B. 15 hari, C. 20 hari, D. 30 hari. Jawabannya adalah C. 20 hari. Nomor 185. Peningkatan status desa persiapan menjadi desa dilaksanakan berdasarkan A. Hasil evaluasi, B. Jejak pendapat, C. Rekomendasi gubernur, D. Suara terbanyak. Jawaban yang tepat adalah A. Hasil evaluasi. Nomor 186. Berikut merupakan bunyi dari pasal Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 kecuali A. Desa persiapan merupakan bagian dari wilayah desa induk, B. Pemerintah daerah memprakarsai pembentukan desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional, C. Desa dapat dihapus karena bencana alam dan atau kepentingan program nasional yang strategis, D. Batas usia desa induk paling sedikit 4 tahun terhitung sejak pembentukan. Jawabannya adalah D. Batas usia desa induk paling sedikit 4 tahun terhitung sejak pembentukan. Nomor 187. Kewenangan desa meliputi hal-hal berikut, yaitu A. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul,
B. Kewenangan lokal berskala desa. C. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten atau kota. D. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah iya, D. Semua jawaban benar. Nomor 188. Selain penyelenggaraan pemerintahan desa, penugasan dari pemerintah dan atau pemerintah daerah kepada desa meliputi A. Pelaksanaan pembangunan desa. B. Pembinaan kemasyarakatan desa. C. Pemberdayaan masyarakat desa. D. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah iya, D. Semua jawaban benar. 189. Pemerintah desa diselenggarakan oleh A. Pemerintah daerah. B. Pemerintah desa. C. Pemerintah kabupaten atau kota. D. Pemerintah pusat. Jawabannya adalah ya, B. Pemerintah desa. Nomor 190. Yang bukan merupakan asas penyelenggaraan pemerintahan desa adalah A. Kepastian hukum. B. Tertib penyelenggaraan pemerintahan. C. Tertib kepentingan umum. D. Kesukuan. Jawabannya adalah iya, D. Kesukuan. Nomor 191. Selain penghasilan tetap, kepala desa dan perangkat desa menerima tunjangan yang bersumber dari A. Anggaran pendapatan dan belanja desa. B. Anggaran pendapatan dan belanja daerah. C. Anggaran pendapatan dan belanja kabupaten atau kota. D. Dana desa. Jawabannya adalah iya, A. Anggaran pendapatan dan belanja desa. Nomor 192. Menurut pasal 67 ayat 1, desa berhak A. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat desa. B. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa. C. Mendapatkan sumber pendapatan. D. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah iya, D. Semua jawaban benar. Jadi menurut pasal 67 ayat 1, desa berhak di sini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ya. Lanjut nomor 193. Salah satu hak masyarakat desa adalah masyarakat desa berhak memilih, dipilih dan atau ditetapkan menjadi A. Kepala desa. B. Perangkat desa. C. Anggota Badan Permusyawaratan Desa. D. Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa. Jawabannya adalah iya, A. Kepala desa. Nomor 194. Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tentram di desa merupakan A. Hak masyarakat desa. B. Kewajiban masyarakat desa. C. Hak desa. D. Kewajiban desa. Jawaban yang tepat adalah ya, B. Kewajiban masyarakat desa. Lanjut nomor 195. Jenis peraturan di desa terdiri atas peraturan berikut kecuali A. Peraturan desa. B. Peraturan BPD. C. Peraturan bersama kepala desa. D. Peraturan kepala desa. Jawabannya adalah ya, B. Peraturan BPD. Lanjut nomor 196. Peraturan bersama kepala desa merupakan peraturan yang ditetapkan oleh A. Kepala desa dari 2 desa atau lebih yang melakukan kerjasama antar desa. B. Kepala desa dan anggota BPD. C. Kepala desa dan perangkat desa. D. Kepala desa, perangkat desa, dan BPD. Jawabannya adalah ya, A. Kepala desa dari 2 desa atau lebih yang melakukan kerjasama antar desa. Nomor 197. Semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa adalah pengertian dari
A. Aset desa, B. Kekayaan desa, C. Keuangan desa, D. Modal desa. Jawabannya adalah iya, C. Keuangan desa. Lanjut nomor 198 ya teman-teman ya. Pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk hal berikut kecuali A. Meningkatkan kesejahteraan pemerintah desa, B. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, C. Meningkatkan taraf hidup masyarakat desa, D. Meningkatkan pendapatan desa. Jawabannya adalah ya A. Meningkatkan kesejahteraan pemerintah desa, kecuali ya. Nomor terakhir dari 200 soal ya tentang undang-undang desa. Di bawah ini tahapan pembangunan desa yang benar adalah A. Perencanaan, pembangunan dan evaluasi, B. Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, C. Perencanaan, peninjauan dan pelaksanaan, D. Pemetaan, perencanaan dan pelaksanaan. Jawabannya adalah ya B. Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Oke ya, rekan-rekan semua di seluruh Nusantara, semoga bermanfaat. Dan jika nanti ada jawaban atau soal yang kurang tepat atau salah, mohon bantu teman-teman tinggalin komentar ya di kolom komentar, insya Allah nanti saya jawab. Jadi kritik, saran dan masukan yang membangun yang saya harapkan ya. Semoga bermanfaat, semoga sukses selalu buat kita semua. Tetap jaga kesehatan, salam santun, salam sukses, dan yang pasti tetap semangat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.